Saya minta kalian di video ini untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan, dengarkan sampai selesai, karena pembahasan ini bukan hanya untuk saya itu membantah, tapi saya ingin memberikan klarifikasi. Saya kurang lebih 1 tahun yang lalu, saya kenal dengan Felix Xiao. Saya punya kontak beliau, saya sering berdiskusi dengan beliau, bahkan kita pernah ketemu, dan saya juga tahu karakter beliau. Beliau orang baik, beliau orang yang cerdas. Namun di bagian ini saya memiliki banyak ketidaksepakatan dengan beliau, karena ketika fenomena Adi Hidayat kemarin, Felix Xiao memberikan pembelaannya yang membabi buta, sampai-sampai dia menyebut babi, menyamakan orang yang membahas kesalahan Adi Hidayat, fatwanya Adi Hidayat seperti seolah-olah babi begitu, yang hanya melihat kotoran, tidak melihat kebaikan. Kalau kita mau melihat kebaikan, teman-teman, orang ateis pun bisa melakukan kebaikan, orang kafir pun bisa melakukan kebaikan, orang Hindu, orang Buddha, mereka bisa melakukan kebaikan. Tapi orang Islam bukan cuma mengukur dari segi kebaikan, tapi dari segi kebenaran. Karena benar sudah pasti baik, tetapi yang baik belum tentu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk pada pembahasan, saya pernah mengundang Felix Xiao untuk berdiskusi dengan saya di podcast Sudut Pandang, tapi beliau beralasan tidak bisa datang. Tapi diundang oleh orang lain, dia datang, teman-teman. Saya sudah paham di situ mau kemana beliau. Tapi saya it's okay lah, tidak masalah. Mungkin beliau tidak mau saya ulik lebih dalam lagi. Terus hal yang tidak saya setuju dengan Felix Xiao, dia selalu mengagung-agungkan Turki. Kemana-mana dia bercerita tentang Turki. Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, dan lain sebagainya. Jadi target marketing Felix Xiao adalah Turki, teman-teman. Yang dimana kita tahu sendiri bahwa Turki ini adalah negara sekuler yang tidak menomorsatukan agama. Di Turki, nama-nama sholat 5 waktu pun telah ditukar. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh di sini tidak disebut seperti biasanya. Sabah, öğlen, akşam. Sabah, öğlen, akşam, yatsı, 4 tane ya. 5 tane olması lazım. Iya. Sabah, Zuhur. Sabah, akşam, sabah, öğlen, ikindi, akşam, Maghrib. bir tane daha dur bakayım. Bir dakika onları silsin, sil onu. Ya, membicarakan agama di Turki adalah hal tabu di situ. Di video ini saya akan berfokus kepada pernyataan Felix Xiao, yang dimana beliau di salah satu podcast dengan Deddy Corbuzier mengatakan bahwa menyentuh anjing itu tidaklah najis, karena ada salah satu mazhab yang membolehkan memegang anjing, dan anjing tidak dihukumi najis mughalladhah. Seperti apa videonya? Kita simak dulu. Di Turki itu orang boleh megang anjing, Mas. Iya, di Turki, teman-teman. Nah iya makanya. Dan tidak najis mughalladhah. Iya, siap. Tidak seperti orang Indonesia harus dicuci pakai 7 kali. Siap. Jadi kalau Mas Dedi punya anjing, boleh untuk ngambil mazhab sana. Boleh. Jadi boleh, teman-teman. Jadi bermazhab kepada apa yang menjadi hukum di Turki, boleh. Lanjut dulu. Iya, karena saya tahu iya makanya. Jadi Deddy Corbuzier juga tahu, teman-teman, bahwa ada hukum begitu. Nah, tapi kalau orang muslim di Indonesia menganggap anjing itu najis mughalladhah. Bukan cuma orang Indonesia, teman-teman. Ya, kalau kita mau berbicara pendapat ulama, perhatikan baik-baik, karena ada satu video di mana Felix Xiao ini di dalam podcastnya, kalau tidak salah, dia mengaku tidak tahu tentang hukum fikih. Dia bukan ahli fikih, dia bukan ahli hadis dan lain sebagainya. Nah, jadi contoh misalnya kalau kamu adalah seorang yang menyampaikan saja, ya udah menyampaikan aja. Makanya sampai sekarang ketika aku misalnya ditanya nih, Ustadz bagaimana nih derajat hadis ini? Aku bilang nggak tahu. Karena itu bukan urusanku. Ustadz bagaimana tafsir daripada Al-Quran ini? Aku nggak tahu. Karena itu bukan urusanku. Karena itu aku nggak pernah belajar tafsir, aku nggak pernah belajar hadis. Ustadz ini hukumnya gimana? Aku nggak tahu. Karena aku tidak pernah belajar fikih. Tapi ketika aku ditanya, kenapa masuk Islam? Aku jawab. Tapi di sini dia seolah-olah berbicara sebagai pakar fikih begitu. Saya semakin tidak respect kepada Felix Xiao ketika memberikan pembelaan kepada Adi Hidayat 2 kali, teman-teman. Pokoknya apa yang dinyatakan Adi Hidayat benar, teman-teman. Mengatakan surah Asy-Syu'ara, surah pemusik, benar bagi dia. Karena dia halal musik bagi dia. Meskipun 4 imam mazhab haram musik itu. Terus kalau mau ditanyakan, pendapat siapa yang menyatakan Asy-Syu'ara surah pemusik? Dari para mufassir terdahulu.
Kemudian diperdengarkan musiknya yang menggunakan rock di sini, rock metal, Metallica dan sebagainya. Begitu diperdengarkan, berubah seketika dari yang hijau jadi merah, teman-teman. Saya sarankan Anda yang suka musik-musik rock, yang Metallica, yang macam-macam, kalau Anda mau jadi ahli Quran, tinggalkan semua itu. Karena ternyata bukan cuma menghancurkan Quran Anda, tapi juga merusak keadaan diri Anda. Seorang lulusan sastra Arab, ya nggak tahu saya sebenarnya mau berkomentar apa. Cuman kalau tidak dikomentari, ya kasihan juga umat hanya mendapatkan sumber dari satu titik, tidak mendapatkan dari titik-titik yang lain. Dan di video ini dia membahas tentang hukum fikih di Turki, yang dimana Turki ini tidak bisa dijadikan kiblat kita beragama. Ya, apalagi berbicara tentang Al-Fatih. Nanti kita akan buka fakta juga tentang Al-Fatih, yang dimana apa yang diceritakan Felix Yao itu cenderung dilebih-lebihkan, menggunakan hadis-hadis yang bermasalah penjelasan tentang Al-Fatih. Sekarang kita selesaikan seperti apa penjelasan dari Felix ini tentang anjing ini ya. Sehingga ketika dia tersentuh, misalnya kalau lagi basah ataupun lagi air liurnya, dia harus cuci sebanyak 7 kali. Iya. Nah, di Turki nggak begitu. Nah, ya di Turki tidak seperti itu. Turki terus teman-teman. Perkara beda dengan para Habib. Kalau Habib kan mereka tarim. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Ning jeding doa terima. Ya Tarim. Dari hebatnya kota Tarim. Ini 3 tipe di Indonesia yang sekarang pengagum Turki, pengagum Tarim, pengagum Mesir. Ya, seperti kita lihat pengagum Mesir yang selalu di Al-Azhar itu, Mesir itu, Al-Azhar, Syekh Grand Syekh Mesir, seperti Udin. Terus yang kedua Tarim, para habaib, pemuja-pemuja habaib. Tarim 1001 wali, negerinya para wali, Sontoloyo. Terus yang ketiga Felix, Turki, mengagumi Tarim, mengagumi Turki, mengagumi Mesir. Sedangkan orang yang dicap Wahabi, hukum fikih ketika ada perbedaan ya kita harus berlapang dada. Namun kita harus berkiblat kepada pendapat terbanyak, yaitu ijma. Sebagaimana hukum rokok. Kebanyakan ulama berpendapat rokok haram. Hanya ada beberapa kalangan yang memakruhkan. Bahkan makruhnya makruh tahriman. Tetapi sampai di Indonesia, hukum rokok itu berubah, teman-teman. Sudah seperti wajib. Habis makan, wajib rokok. Habis ngapain, wajib rokok. Sudah mengalahkan wajibnya sholat. Hukum rokok bagi perokok sudah mengalahkan wajib sholat. Bagi perokok, orang yang tidak merokok ini, teman-teman, mereka seperti stres, pikirannya tidak jalan, terus pokoknya galau. Bagi pecandu rokok, mereka ketika tidak merokok galau, teman-teman. Tapi ketika mereka tidak sholat, tidak segalau itu, tidak sesetres itu. Jadi fadilahnya rokok dengan fadilahnya sholat, rokok lebih bermanfaat bagi mereka. Karena apa? Adanya pembiaran dari ulamanya. Ya begitulah, teman-teman. Saya hanya ingin mengajak kalian mikir, hanya mikir. Nah itu justru karena kita yakin dua-duanya antara dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Baik atau lebih baik. Kalau baik, lebih baik. Ketika ada orang ulama yang sudah mengatakan bahwa ya oke. Kamu boleh mengucapkan selamat Natal. Selamat Natal. Dengan tetap menjaga akidahmu, itu memang ada pendapatnya. Iya, ada pendapat. Dan ada pendapat ulama yang lain untuk lebih hati-hati, mendingan kita tidak usah mengucapkan sama sekali. Ini dua pendapat ini antara baik dan lebih baik. Oke, antara baik dan lebih baik, teman-teman. Mana yang baik dan mana yang lebih baik? We never know. We never know. Jadi kalau sudah ada pendapat seperti ini, kita tidak pernah tahu mana yang baik dan lebih buruk. Jadi kalau sudah ada pendapat seperti ini, ajakan untuk berpikir mana yang baik dan lebih baik. We never know. Kalau ada pendapat seperti ini, maka kesontoloyo yang akan keluar. Berbicara tentang akidah, berbicara tentang fikih, ini kita harus berkiblat kepada dalil, teman-teman. Dalil mutlaknya apa? Dalil yang membuat kita harus meninggalkan itu apa? Penguatnya apa? Bukan kita berbicara tidak tahu. Kalau kita berbicara tidak tahu, kita akan merka-reka di dalam beragama. Bukan berarti saya ahli agama. Ya, sependek saya belajar untuk saat ini, saya menganggap bahwa ucapan selamat Natal itu tidak boleh, teman-teman. Karena di dalam ucapan selamat Natal adalah ucapan untuk memberikan penekanan, untuk memberikan pengakuan, meskipun secara tidak langsung. Selamat Natal. Artinya apa? Selamat atas kelahiran anak Tuhan, anak Allah. Sedangkan tauhid kita, akidah kita tidak seperti itu, teman-teman. Jadi tetap, bukan kita bisa menjaga akidah kita. Kalau kita bisa menjaga akidah kita, tentunya Nabi Muhammad SAW orang yang paling bisa menjaga akidahnya akan mengucapkan selamat-selamat seperti itu. Karena beliau, Rasulullah SAW, berdampingan dengan orang-orang kafir di masa Nabi Muhammad SAW. Paling bisa Nabi Muhammad SAW menjaga akidahnya. Tapi beliau tidak mengucapkan. Kurang apa lagi? Kurang dalil apa lagi? Kurang contoh apa lagi? Keempat imam mazhab, Malik, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Apakah keempat imam mazhab ini ada perbedaan?
di dalam mengucapkan selamat Natal? Nggak ada, teman-teman. Ya, nggak ada sama sekali. Sebenarnya mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal itu. Karena apa? Bukan cuma sekedar menjaga, saya bisa loh menjaga akidah. Oh, lebih baik daripada Nabi apa Anda itu? Seolah-olah bisa menjaga akidah. Wong kita bisa menyaksikan saja di Indonesia ini orang campur aduk. Ya, mencampurkan antara yang hak dan yang batil, jaga-jaga gereja, gotong-gotong patung gereja. Oh, saya aman loh, akidah saya aman, kuat akidah saya ini. Patung-patung gereja saya pikul, saya kuat masih. Mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Ini kesendoloyoan yang ada di negara kita yang perlu kita edukasikan.